Bapak cuma punya satu. Cuma itu. Gadisnya Bapak buat anaknya Abah saja. Kalian cari saja di kota. Biar Bapak tidak berat di ongkos. Cie, si Sweet, olok Narendra dan Dita. Vian semakin sulit menahan senyum malunya menutup tawa dengan lengan baju. Dita yang gemas menorong temannya itu dengan kedua tangan. Tidak tahunya tenaganya terlalu kuat untuk Vian hingga pria tersebut dengan mudahnya terkebur ke sungai. Basah kembali baju yang hampir kering. Gelagapan ia membersihkan wajah yang penuh air. Kedua temanya yang tidak terima naik ke atas menarik dua lengan Dita berniat menjepurkan teman laknatnya. Jangan-jangan. Biur. Dita yang tidak mau basah lagi menarik kedua kemeja temannya. Basahlah mereka semua karena kehilangan keseimbangan. Basah lagi. Setelah puas basah-basahan semua sekalian mandi menjemur pakaian asal meminjam baju koko dan sarung pemilik rumah untuk menjalankan kewajiban. Narendra dan Fakih bertugas membantu tuan rumah membakar ikan. Istri beliau sudah menyiapkan nasi serta sambal lengkap dengan lalapan yang putri beliau petik sendiri di kebun samping rumah. Sedangkan kedua pria lain sibuk sendiri layaknya anak kecil memanjat pohon mengambil beberapa gerombolan buah jambu gelas yang merona di atas sana. Dengan semangat Vian di bawah menangkap dengan jaring milik tuan rumah buah yang dijatuhkan Dita dari atas. Mereka semua makan dengan sangat lahap kelaparan perut keroncongan sejak tadi hingga nasi satu bakul ludes tidak tersisa. Setelah kenyang dengan kesadaran diri gotong royong membersihkan serta mencuci bekas makan mereka dan baju yang baru dipakainya. Memastikan semua bersih kembali seperti sebelum mereka datang. Tidak lupa Narendra menyiapkan beberapa lembar uang merah di antara tumpukan piring sebelum pamit pulang. Bu, maaf makanannya kami habiskan semua. Tidak apa-apa ibu justru senang berarti sambal ibu enak. Enak banget, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih jambunya. Sama-sama, kalau masih ada waktu mampir-mampir ke sini lagi. Sudah pahamkan jalannya. Semua mengangguk paham semoga tidak lagi tersesat. Insya Allah beliau sudah menjelaskan sangat detail digambarkan langsung di tanah. Nduk, panggil istri beliau ke putrinya. Fakih seperti biasa cuek tidak peduli menunduk sibuk dengan dunianya beda halnya dengan Vian bingung ingin sembunyi malu atas kejadian tadi. Putrinya membawa satu kresek entah apa isinya dan juga setengah karung kecil yang ditali rafia serta 2 botol air putih untuk mereka di perjalanan nanti. Pulang dengan petunjuk yang sudah didenahkan beliau. Ternyata mereka bisa menyasar sejauh ini. Kok bisa? Harus melewati 2 desa untuk sampai tempat tujuan. Tuan rumah tidak bisa mengantar beliau cuma punya motor usang. Kendaraan satu-satunya. Tidak mungkin mengantar mereka berempat karena ban motor dalam keadaan bocor belum sempat diperbaiki. Vian yang capek membopong jambu melepas sarung untuk dijadikan tas. Dimasukkan buah tersebut sebelum memeli entir untuk disilangkan ke punggungnya. Tanpa diduga di jalan di depan sana ada seekor Anasterising yang tadi mengejar sedang tiduran di bawah pohon membersihkan bulunya. Semua berhenti takut khawatir si hewan buas tersebut masih menaruh denam. Jangan lari. Kita harus pelan-pelan jalannya jangan sampai Anasterising itu tersadar. Bisik Dita memberi arahan. Awas lu. Kalau buat masalah lagi. Gak bakal. Gak lihat tangan gua penuh. Mereka sedikit tenang meski dak-dikduk. Setidaknya temannya itu tidak lagi mengerjai dengan tidak membuat ulah. Berjalan pelan. Pura-pura tidak lihat. Vian sudah ancang-ancang melepas dan menyimpan sandal selempang di dalam tas buatannya sejak tadi setelah menyadari hewan tersebut sedang menunggunya di sana. Buat jaga-jaga. Sepertinya Anasterising itu juga tidak menyadari keberadaan mereka sebelum, teriak Dita takut. Lari kencang meninggalkan lagi teman-temannya dengan kedua tangan menekap bungkusan karung. Teman yang ditinggalkan ikut lari refleks mengira Anasterising itu sadar dan mengejar. Enggan menoleh berpotensi mengurangi laju mereka. Anjing yang baru menyadari musuh bebuyutan memasuki kawasannya langsung menggonggong semakin panik semua lari ngacir. Beruntung kali ini jalan landai tidak menanjak maupun menurun curam memudahkan mereka lari dengan beban yang harus dipikul. Ada bapak-bapak melintas menggunakan sepeda kayu, di mana di belakang boncengan terdapat cangkul yang diikat sepertinya beliau habis dari sawah. Beliau turun membantu pemuda dari kota mengusir hewan buas yang terus mengejar dengan menakut-nakuti memakai patahan ranting. Terima kasih, Pak. Beruntung. Ada, Bapak. Ucap Narendra berterima kasih.
Entah hari ini sudah berapa kali ia dan teman-teman disuruh main kejar-kejaran. Semua temannya tepar meluruskan kaki meletakkan bawaannya di samping badan. Sama-sama, permisi dulu ya, Le. Cah bagus semua. Pak, tunggu, cegah Narendra berusaha memaksa nafas bekerja labil. Tidak ngos-ngosan lagi. Buka-buka. Cepat buka-buka. Semua menurut. Bapak tersebut tertawa nyaring melihat barang yang akan diberikan ke beliau. Masak aqua suruh minum aqua. Kalian dapat itu semua dari adiknya Bapak kan? Pak Dirman. Pemuda di depannya menoleh saling tatap bertanya-tanya. Kalian dapat dari rumah tengah sawah yang di sana kan? Itu rumah adik Bapak. Sudah bawa semua. Bapak sudah punya banyak. Tertawa beliau lepas. Iya, Pak. Terima kasih. Ucap Narendra lagi menundukkan badan hormat. Diikuti teman-temannya sama-sama berdiri memberi hormat perpisahan.